Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sudah pada sarapan belum? Wih, sudah pada sarapan ya? Sudah siap dong untuk melanjutkan pelajaran hari ini. Karena berpikir juga membutuhkan energi yang cukup loh. Dan juga dapat menguatkan sistem imun tubuh kita. Jika imunnya kuat, maka tidak mudah penyakit untuk masuk ke dalam tubuh kita. Maka jangan lupa untuk sarapan di pagi hari ya anak-anak. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Wah, alhamdulillah ya masuk semua. Baik, Ibu akan membahas tentang sistem kekebalan tubuh manusia atau sistem imun tubuh. Ada yang tahu apa sih sistem imun tubuh atau sistem kekebalan tubuh? Nah, yaitu Rika boleh menjawab. Jawaban Rika sudah benar. Sebelum Ibu menambahkan jawaban Rika, Ibu ingin bertanya dulu nih kepada kalian. Pernah tidak mata kalian terkena debu dan pada saat itu mata kalian merespon dengan keluarnya air mata? Dapat dikatakan bahwa air mata salah satu bentuk pertahanan tubuh loh. Tapi, kalau kalian menangis gara-gara mantan, air mata kalian tidak dapat menjadi pertahanan dan menghilangkan perasaan kamu yang masih ada buat dia. Karena fungsinya air mata itu untuk melindungi benda asing yang masuk ke dalam mata. Oke, kembali ke topik ya. Ibu akan menambahkan jawaban teman kalian. Jadi, sistem imun merupakan sistem pertahanan atau kekebalan tubuh. Sistem imun juga berperan dalam mengenal dan menghancurkan benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Sistem ini juga tidak memiliki tempat khusus di dalam tubuh manusia dan tidak juga dikontrol oleh organ pusat, yaitu otak. Oke, selanjutnya yaitu pengertian antigen dan antibodi. Hal ini sangat penting kalian ketahui, karena pembahasan selanjutnya lebih banyak membahas tentang antigen dan antibodi ini. Antigen yang dianggap sebagai zat asing oleh sistem kekebalan tubuh atau sistem imunitas tubuh, dan dapat berbentuk bakteri atau virus yang dapat mengancam sistem kekebalan tubuh manusia. Sementara antigen adalah zat kimia yang terdapat dalam darah. Ia juga bekerja sebagai sistem imunitas tubuh. Jika kalian sudah sedikit paham tentang sistem kekebalan tubuh atau sistem imun tubuh, antigen, antibodi, materi selanjutnya yaitu pengelompokan sistem kekebalan tubuh yang dibagi menjadi dua. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu sistem pertahanan tubuh spesifik, dan yang kedua yaitu sistem pertahanan tubuh non-spesifik. Pertahanan tubuh non-spesifik bekerja dengan segala macam antigen yang masuk ke dalam tubuh. Dan pertahanan tubuh non-spesifik dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama yaitu pertahanan tubuh non-spesifik eksternal dan pertahanan tubuh non-spesifik internal. Yuk kita bahas satu-satu lagi. Pertahanan tubuh non-spesifik eksternal bertugas untuk melindungi antigen agar tidak masuk ke dalam tubuh. Membran mukosa adalah kelenjar yang menghasilkan sekresi berupa lendir. Dan membran ini juga melapisi beberapa organ dalam seperti paru-paru, saluran pencernaan, saluran pernapasan, dan beberapa bagian tubuh yang terpapar oleh lingkungan luar seperti lubang hidung, kelopak mata, kulit, dan telinga. Air mata juga masuk ke dalam sistem pertahanan non-spesifik eksternal loh. Yang kedua yaitu pertahanan non-spesifik internal. Pertahanan kedua tubuh. Sistem ini bekerja jika antigen masuk ke dalam sistem imun tubuh. Pertahanan ini berupa sel pembunuh alami, peradangan, dan sel darah putih.
sel darah putih yang terdiri dari neutrofil, monosit, dan eosinofil. Sel pembunuh alami bertugas untuk membunuh sel-sel yang terinfeksi. Ada yang tahu kenapa disebut sel pembunuh alami? Karena sel-sel ini bisa langsung bereaksi untuk membunuh sel-sel yang terinfeksi. Makanya disebut sel pembunuh alami atau natural killer. Sedangkan peradangan dapat dicirikan dengan adanya pembengkakan, kemerahan, demam, bisul, maupun gatal-gatal. Tapi, bagaimana jika antigen dapat masuk ke dalam sistem pertahanan tubuh non-spesifik? Apakah kita langsung sakit? Enggak ya, tenang aja. Tubuh masih punya sistem pertahanan tubuh yang lainnya, yaitu sistem pertahanan tubuh spesifik. Pertahanan tubuh spesifik merupakan pertahanan ketiga tubuh jika antigen dapat masuk ke dalam sistem non-spesifik. Sistem pertahanan tubuh spesifik yaitu limfosit. Limfosit dibagi menjadi dua, yaitu limfosit B dan limfosit T. Yuk kita bahas satu-satu lagi. Yang pertama kita bahas yaitu limfosit B. Limfosit B dibentuk dan dimatangkan pada sumsum tulang belakang. Dan ketika sudah siap digunakan, lalu akan menyebar ke seluruh tubuh. Apabila ada antigen yang menempel pada reseptor, maka hal tersebut merangsang limfosit B untuk berubah menjadi sel plasma. Sel plasma inilah yang akan melawan antigen dan menghasilkan antibodi. Satu jenis antibodi hanya dapat menyerang satu jenis antigen saja ya. Sudah paham apa itu limfosit B? Selanjutnya kita akan membahas tentang limfosit T. Limfosit T dibentuk pada sumsum tulang belakang, tetapi bedanya pematangannya pada kelenjar timus. Kelenjar timus adalah kelenjar yang menghasilkan antibodi untuk melawan antigen dan menyimpan sel-sel yang melindungi tubuh dari infeksi dan penyakit. Ketika limfosit sudah matang, lalu limfosit menyebar ke seluruh tubuh. Terdapat 3 limfosit T, yaitu yang pertama yaitu limfosit T sitotoksik yang berfungsi untuk menghancurkan sel-sel yang sudah terserang oleh antigen. Yang kedua ada limfosit T pembantu yang berfungsi untuk membantu mengenali antigen. Dan yang terakhir yaitu limfosit T memori yang membantu untuk mengenali antigen yang pernah masuk ke dalam tubuh. Pembahasan terakhir yaitu gangguan pada sistem pertahanan tubuh. Yuk kita bahas. Terdapat 4 gangguan pada sistem pertahanan tubuh. Yang pertama ada sensitivitas atau alergi, peningkatan sensitivitas terhadap antigen yang pernah dikenal, respon imunitas yang berlebihan dan mengakibatkan ketidaknyamanan. Gejala alergi yang timbul yaitu ruam, gatal-gatal, mata merah, peradangan, dan lebam-lebam. Yang kedua, ada autoimun, kegagalan sistem imun yang tidak dapat membedakan sel tubuh dengan sel asing, sehingga sistem imunitas mengganggu hingga sel menyerang tubuhnya sendiri. Ketiga, ada imunodefisiensi, adalah kondisi menurunnya keefektifan sistem imun untuk merespon antigen. Terdapat 2 contohnya yaitu AIDS dan kongenitas. Yang keempat yaitu isoimunitas, adalah keadaan ketika tubuh melawan sel tubuhnya sendiri. Munculnya yaitu akibat transfusi darah dan pencakokan organ. Oleh karena itu, sebelum melakukan transfusi darah dan pencakokan organ, sebaiknya dicek terlebih dahulu kondisi dari organ tersebut apakah cocok ke dalam tubuh kita. Jika tidak, pasien akan mengalami isoimunitas. Apa ada yang ingin ditanyakan? Oke, boleh Diki. Pertanyaannya apa? Oh, faktor yang dapat mempengaruhi sistem pertahanan tubuh ya? Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya Maira?
Oh, fungsi sistem pertahanan tubuh. Oke. Kita tampung dulu ya pertanyaannya. Apa ada lagi yang ingin bertanya? Jika tidak ada, kita tampung dulu ya, nanti Ibu jawab satu-satu. Faktor yang dapat mempengaruhi sistem pertahanan tubuh. Yang pertama yaitu ada genetik atau keturunan, yang kedua ada fisiologis, yang ketiga ada stres, yang keempat ada usia, yang kelima ada hormon, yang keenam ada olahraga, yang ketujuh ada tidur, yang kedelapan ada nutrisi, yang kesembilan ada racun tubuh, dan yang terakhir ada penggunaan obat-obatan. Fungsi sistem pertahanan tubuh yang pertama yaitu mempertahankan tubuh dari patogen invasif. Yang kedua, melindungi tubuh dari gen lingkungan. Yang ketiga yaitu menyingkirkan sel-sel yang rusak. Dan yang terakhir, mengenali dan menghancurkan sel-sel yang terkena antigen. Apakah jawaban dari Ibu jelas, Diki dan Maira? Baik. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu akan memberikan tugas untuk bab sistem pertahanan tubuh atau sistem kekebalan tubuh. Nanti untuk ketua kelas bisa bantu Ibu ya untuk memilihkan kelompok dan Ibu akan memberikan tugasnya. Dan kalian bisa kumpulkan melalui GCR. Imunologi adalah ilmu yang mempelajari tentang proses pertahanan atau imunitas terhadap senyawa makromolekuler asing yang masuk ke dalam tubuh. Jika sistem kekebalan bekerja dengan benar, sistem ini akan melindungi tubuh terhadap infeksi bakteri dan virus, serta menghancurkan sel kanker dan zat asing lain dalam tubuh. Jika sistem kekebalan melemah, kemampuannya melindungi tubuh juga berkurang, sehingga menyebabkan patogen, termasuk virus yang menyebabkan demam dan flu, dapat berkembang dalam tubuh. Fungsi sistem imun. 1. Sebagai pertahanan tubuh. 2. Sebagai keseimbangan. 3. Sebagai pemantauan ke seluruh bagian tubuh. Macam-macam sistem kekebalan tubuh. 1. Sistem kekebalan tubuh non-spesifik, artinya mekanisme pertahanan yang ditujukan hanya untuk satu jenis antigen, tetapi untuk berbagai macam antigen. 2. Sistem kekebalan tubuh spesifik, di mana antibodi untuk respon imun yang diperantaui antibodi limfosit B dan limfosit T yang berperan dalam proses ini, di mana limfosit B akan melalui 2 proses dan limfosit T melalui 3 proses. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.